Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani, NPM 21144800002 dari kelas PPSII Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Wahyudi, SPD, MSI. Untuk soal pertama, selama Anda mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan selama 1 semester ini, apa yang Anda ketahui lebih jauh tentang pendidikan kewarganegaraan? Yang saya ketahui tentang pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Karena dinilai penting, pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk soal yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia hari ini? Apakah sudah ideal atau masih jauh dari harapan? Pendapat saya tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sudah baik atau ideal, karena demokrasi di Indonesia ini mempunyai kebebasan dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat sendiri. Sesuai dengan hati nurani, sistem demokrasi bersifat terbuka serta bebas memilih wakil rakyat dan juga memiliki kebebasan berpendapat. Dan untuk pengertian dari demokrasi di Indonesia ini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Untuk soal ketiga, bagaimana menurut Anda mencegah money politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia? Menurut saya, untuk mencegah money politik dalam sistem pemilihan umum di Indonesia adalah yang pertama, menolak praktek politik yang ditawarkan oleh tim sukses dari calon. Kedua, kaum intelektual harus menjunjung tinggi asas demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk tindakan preventif dalam praktek money politik. Ketiga, kaum intelektual harus bisa mensosialisasikan menggunakan bahasanya kepada halayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek money politik. Sehingga dari sini kaum intelektual dapat menjadi pelopor dan dalam mencegah praktek money politik yang merusak moral bangsa. Dengan kondisi seperti ini memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Money politik pun menjadi ajang para rakyat untuk merebut uang. Dalam dunia politik, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik atau hak ikut serta dalam politik. Karena kita menganut sistem demokrasi yang pada prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya sekarang partisipasi masyarakat sangat rendah karena disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Untuk soal keempat, bagaimana pendapat Anda tentang komponen cadangan di Indonesia? Sebagai salah satu bentuk kewajiban bela negara bagi warga negara di Indonesia, apakah hal tersebut sesuai dengan Indonesia sebagai negara demokrasi? Pendapat saya tentang komponen cadangan di Indonesia sebagai salah satu bentuk kewajiban bela negara bagi warga negara di Indonesia adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama pertahanan negara yaitu TNI. Komponen cadangan menjadi faktor penting dalam postur pertahanan negara Indonesia. Sedangkan pengertian dari komponen cadangan yaitu sumber daya nasional yang disiapkan guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Sumber daya nasional yang dimaksud yaitu meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Untuk soal yang kelima, bagaimana harapan Anda untuk calon presiden di Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang, dan figur seperti apa yang dibutuhkan Indonesia di 2024 nanti? Harapan saya untuk calon presiden di Indonesia pada tahun 2024 yang akan datang yaitu dapat lebih melestarikan dan meningkatkan rasa cinta terhadap kebudayaan di Indonesia, dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, dapat membuat pendidikan dengan sistem yang tepat, bermanfaat serta menyeluruh, dan dapat membuat penguatan hukum untuk keadilan sosial. Sekian dari saya, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.